Kita semua tahu kan, kalau hubungan antara orang tua dan guru itu penting banget buat pendidikan anak. Tapi seberapa dalam sih kita benar-benar memahaminya? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng soal etika kemitraan ini, gimana seharusnya rasa hormat dan kolaborasi itu dijalankan. Oke, kita mulai dengan sebuah skenario yang kayaknya sering banget kejadian. Coba bayangin, anak kita pulang sekolah, terus langsung ngeluh soal gurunya. Apa reaksi pertama Anda? Jujur deh. Soalnya, jawaban kita di momen itu krusial banget. Itu benar-benar menentukan arah hubungan kita dengan pihak sekolah ke depannya. Reaksi kita sebagai orang tua itu ternyata punya dampak yang benar-benar nyata loh. Dan sayangnya, kadang dampaknya bisa sangat mengejutkan. Nah, ada satu kisah viral yang jadi pemicu obrolan kita kali ini. Mungkin Anda masih ingat beberapa waktu lalu ada video viral yang bikin heboh se-Indonesia. Seorang guru di Sampang, Madura, dianiaya dipukul oleh oknum wali murid. Dan ini bukan cuma cekcok biasa, ini serangan fisik yang brutal, direkam kamera dan gurunya sampai luka-luka serius. Terus apa sih yang bikin orang tuanya semarah itu? Penyebabnya ternyata sepele banget. Anaknya cuma dikasih sanksi ringan karena bercanda di kelas. Kita nggak tahu ya cerita versi mana yang sampai ke rumah, tapi yang jelas kemarahan orang tuanya meledak jadi kekerasan. Sebuah reaksi yang sama sekali nggak sebanding. Nah, kejadian ini tuh bukan cuma soal kasus kriminal biasa. Kalau kita gali lebih dalam, ini tuh semacam gejala. Gejala dari apa coba? Gejala dari masalah yang jauh lebih besar, yaitu terkikisnya etika dalam kemitraan antara orang tua dan guru. Jadi intinya di sini nih, kasus pemukulan itu nunjukin betapa rapuhnya etika kita. Ketika rasa hormat udah hilang, ya semua batas bisa diterobos. Ini tuh kayak lampu merah, sinyal bahaya yang nggak boleh kita abaikan di dunia pendidikan kita. Dan yang bikin cerita ini makin miris adalah siapa guru ini. Beliau itu seorang guru tugas. Coba bayangkan, seorang santri yang secara sukarela mengabdikan waktunya buat ngajar di pelosok desa, datang dengan niat tulus, malah dapat perlakuan kayak gitu. Oke, sekarang biar kita makin paham kenapa rasa hormat ke guru itu fundamental banget, coba deh kita geser sedikit cara pandang kita. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada sebuah prinsip yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat sosok guru. Ini dia fondasi etikanya. Coba kita lihat kutipan yang luar biasa ini. Ada sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi yang bunyinya, sebaik-baik ayah adalah orang yang mengajarimu. Wow, ini langsung menempatkan guru di posisi yang sangat terhormat ya, setara dengan orang tua kita sendiri. Imam Al-Ghazali bahkan ngasih penjelasan yang lebih dalam lagi. Kata beliau, guru itu adalah orang tua pada hakikatnya. Kenapa? Nah, ini bedanya. Orang tua kita itu kan penyebab kehidupan kita yang fana, yang sementara di dunia ini. Tapi guru, lewat ilmu dan adab yang diajarkan, itu jadi penyebab kehidupan kita yang kekal. Wah, ini perspektifnya dalam banget ya. Jadi, apa nih pelajaran pentingnya? Hormat sama guru itu bukan sekedar basa-basi, tapi harus tulus dari hati dan kelihatan dari tindakan kita. Nah, inilah etika paling dasar dalam berinteraksi. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya, kenapa kita harus hormat sama guru. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimananya. Ada nih semacam kerangka praktis, sebuah formula untuk kesuksesan pendidikan anak kita. Dan ternyata suksesnya anak kita dalam belajar itu nggak cuma tergantung sama si anak doang. Ada 3 elemen penting yang jadi fondasi yang kokoh. Dan ketiganya ini nggak bisa dipisah-pisahin. Menurut Syekh Az-Zarnuji, 3 pilar itu adalah, pertama, semangat dari muridnya sendiri. Pasti. Kedua, semangat dari gurunya. Jelas. Dan yang ketiga, nah ini yang sering kali kita lupakan, dukungan dari orang tua. 3-tiganya ini harus ada, harus jalan bareng. Artinya apa? Kalau salah satu pilar ini, apalagi pilar dukungan orang tua, goyah atau hilang, ya udah, bangunan pendidikannya jadi nggak kokoh. Jadi sinergi antara rumah dan sekolah itu bukan pilihan lagi, tapi udah jadi keharusan. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah pilihan penting. Sebagai orang tua, dalam hubungan kita dengan sekolah, kita tuh bisa jadi 2 hal. Kita bisa jadi jembatan yang menghubungkan, atau sebaliknya, kita malah jadi batu sandungan buat pendidikan anak kita sendiri. Pilihannya jelas banget. Di satu sisi, jadi jembatan. Artinya apa? Kita dukung guru, kita kolaborasi cari solusi, kita kasih contoh yang baik soal rasa hormat. Di sisi lain, jadi batu sandungan, yaitu tadi, kerjaannya ngeluhin guru, bikin konflik, dan ngasih contoh yang buruk di depan anak. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Dan dampaknya ini serius banget, waktu kita ngasih contoh yang buruk, kita tuh sebenarnya lagi merusak rasa hormat anak kita ke gurunya sendiri.
Akibatnya, bukan cuma hubungan yang jadi jelek, tapi ada yang namanya keberkahan ilmu. Nah, itu bisa hilang. Maksudnya, ilmunya mungkin masuk ke otak, tapi nggak nempel di hati, nggak bawa manfaat buat hidupnya. Oke, sebagai penutup, mari kita kembali ke tujuan akhir kita semua sebagai orang tua. Apa sih tujuan kita? Pastinya, kita pengen membesarkan anak-anak yang nggak cuma pinter otaknya aja, tapi juga bagus akhlaknya, mulia karakternya. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi panduan kita. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah etika mereka. Ini bukan cuma saran ya, tapi perintah. Sebuah tugas aktif buat kita semua, para orang tua. Terus, gimana caranya memperbagus etika itu? Para ulama ngasih beberapa tips praktis nih. Pertama, latih jiwa mereka biar disiplin. Kedua, dorong terus mereka untuk berbuat baik. Ketiga, tentu aja, ajarin prinsip-prinsip moral dasar. Dan yang terakhir, ini yang mungkin paling susah. Jangan cuma manjain mereka dengan materi dan kemewahan. Jadi intinya, balik lagi ke kita. Sikap kita ke guru anak kita itu adalah fondasi. Fondasi buat kesuksesan dan akhlak mereka. Ingat, anak-anak itu belajar hormat bukan dari omongan kita, tapi dari cara mereka melihat kita menghormati orang lain, terutama gurunya. Nah, saya mau tutup obrolan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kita tanya ke diri sendiri dengan jujur, sudahkah saya jadi mitra terbaik bagi guru anak saya? Semoga pertanyaan ini bisa jadi awal buat kita semua untuk membangun kemitraan yang jauh lebih baik ke depannya.